Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Selasa, tanggal 17 September 2024, diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 12 ayat 47. Dikatakan demikian, "Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikian firman Tuhan. Tema renungan bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa pelayanan Yesus berakhir dengan ketidakpercayaan atau penolakan orang Yahudi. Bagaimana Yesus menghadapi hal tersebut? Yesus mengatakan bahwa jikalau seorang mendengar perkataannya tetapi tidak melakukannya, Yesus tidak menjadi hakimnya. Sebab Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dia berhak menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang tidak percaya, yang mengeraskan hatinya. Namun Yesus tidak melakukannya karena kita pasti didapati bersalah dan tidak ada yang dapat melepaskan kita dari hukuman oleh karena dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Dia datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Bukan berarti penghakiman tidak ada. Penghakiman tetap ada, yaitu oleh firman yang Yesus katakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang telah terputus sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Allah mengutus Yesus ke dunia atas dasar kasih-Nya. Ia tahu bahwa manusia memang berdosa, tetapi oleh kasih-Nya, Ia mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungannya dengan manusia yang telah terputus itu. Ia mengulurkan tangannya dan membiarkan kita datang menyambutnya melalui Tuhan Yesus. Inisiatif sekarang ada di diri kita masing-masing. Apakah kita mau menyambut uluran tangan Yesus atau mengabaikan tawaran tersebut? Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus Kristus berarti kita memperoleh anugerah keselamatan dan hidup yang diubahkan menjadi seperti Yesus. Tuhan akan mengubah kehidupan kita dari orang-orang yang seharusnya dihukum menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang hidup penuh dengan cinta kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, lewat firman-Mu pada hari ini kami diingatkan supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan lewat kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa dan maut. Yesus rela mati di kayu salib untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang sudah terputus akibat dosa. Tolong kami Tuhan untuk mampu
meresponi misi penyelamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus dengan mendengar, mentaati perkataan Yesus, serta percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang diutus oleh Allah Bapa di surga. Ajar kami untuk senantiasa mensyukuri karya anugerah Sang Bapa dan Sang Anak di dalam hidup kami. Berkati kami, anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala kesusahan dan mara bahaya. Buatlah hati kami penuh syukur dan penuh sukacita, dan mampukan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati para dokter, para medis, obat-obat yang digunakan supaya mereka yang menderita sakit boleh memperoleh kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Tuhan menopang dan memberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat dan yang mengalami berbagai penderitaan. Tuhan menghibur mereka yang bersedih dan berduka dengan kasih Tuhan yang melimpah. Bukakan pintu rezeki bagi mereka yang berkekurangan, dan kiranya Tuhan senantiasa melawat mereka yang terbelenggu dan terpenjara oleh berbagai persoalan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.